Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih dapat diberikan kekuatan kita untuk berdiam diri, untuk mengikuti kajian kita setiap Ahad, setiap subuh, bahkan subuh. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat ba'da subuh yang sama-sama dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian pada hari ini, yaitu Fadilah Amal. Temanya yaitu melanjutkan keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Banu Salma, salah satu kabilah di Madinah Al-Munawwarah yang tempat tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi, berniat hendak pindah ke dekat masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tetaplah kalian tinggal di sana, karena setiap langkah kalian akan dicatat sebagai pahala." Hadis lain menyebutkan, apabila seseorang berwudu dengan sempurna lalu keluar dari rumahnya dengan niat untuk sholat berjamaah, maka ia seolah-olah telah keluar dari rumahnya dengan niat ihram untuk haji. Beliau juga bersabda, barang siapa duduk di tempat sholatnya setelah sholat fardu, maka para malaikat akan terus memohonkan rahmat dan maghfirah untuknya. Para malaikat adalah hamba Allah yang maksum, maka sudah tentu doa mereka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Sam'ah radhiyallahu anha adalah seorang ulama yang masyhur. Dia termasuk murid Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf, meninggal pada usia 103 tahun. Dalam usia setua itu, ia masih mampu melaksanakan sholat sunnah sebanyak 200 rakaat setiap hari. Selama 40 tahun ia tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam, kecuali satu kali, yaitu ketika ibunya wafat. Karena kesibukan tersebut, ia tertinggal takbiratul ula. Ia berkata, "Aku pernah tertinggal satu kali sholat berjamaah, maka untuk menembus pahala sholat berjamaah yang 25 derajat itu, aku telah melakukan sholat sebanyak 25 kali. Tetapi kemudian aku bermimpi dalam tidurku bahwa ada seseorang berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, walaupun engkau sholat sebanyak 25 kali, tetap saja engkau tidak akan mendapatkan amin malaikat.'" Maksud amin malaikat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam banyak hadis, bahwa jika imam selesai membaca Al-Fatihah lalu membaca amin, maka para malaikat ikut membaca amin. Apabila bacaan amin makmum itu bersama dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Mimpi itu menjadi syarat tentang kebenaran hadis-hadis di atas. Maulana Abdul Hayy radhiyallahu anhu berkata, kisah di atas menunjukkan bahwa pahala sholat berjamaah tidak dapat ditandingi oleh pahala sholat sendirian. Walaupun dengan sholat 1000 rakaat, amin malaikat, pahala menyertai jamaah, dan ditambah dengan doa mereka setelah sholat berjamaah, akan menghasilkan pahala yang lebih besar lagi. Selain kelebihan-kelebihan di atas, masih banyak kelebihan lainnya yang dapat didapat melalui sholat berjamaah. Ada satu hal penting yang harus diperhatikan, yakni para ulama telah menulis bahwa doa para malaikat itu hanya akan diperoleh jika sholat itu dilakukan dengan sempurna.
Sedangkan jika sholat itu dilakukannya dengan asal-asalan sehingga keadaannya seperti kain buruk yang akan dilemparkan ke mukanya, maka bagaimana mungkin malaikat akan mendoakannya? Hadis ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnatul huda atau jalan-jalan petunjuk dan kebaikan. Dan sesungguhnya sholat berjamaah 5 kali di tempat azan dikumandangkan adalah termasuk sunnatul huda. Apabila kalian sholat di rumah, kalian bagaimana sholatnya orang yang suka tinggal di rumah tidak mau berjamaah, berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan seandainya kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya sesatlah kalian. Tiada seseorang lelaki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid, kecuali Allah mencatat untuknya pada setiap langkah yang dilaluinya satu kebaikan, mengangkat dengannya satu derajat dan menghapusnya dengan satu kesalahan dosa. Sungguh aku telah melihat di kalangan kami tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan sungguh pernah ada seseorang lelaki karena uzur, ia dipapah oleh 2 orang untuk mendatangi sholat berjamaah sehingga ia berdirikan dalam shaf. Dalam riwayat lain disebutkan, sungguh aku telah melihat di kalangan kami tak ada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit. Jika dapat, maka seseorang akan berjalan dengan dipapah oleh 2 orang sehingga ia mendatangi sholat berjamaah di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami sunnatul huda, dan sesungguhnya sebagian dari sunnatul huda itu adalah sholat masjid yang mana azan dikumandangkan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Al-Tabari. Betapa teguhnya para sahabat menjaga sholat berjamaah sehingga orang yang uzur pun diusahakan agar dapat mendatangi sholat berjamaah, walaupun harus dipapah oleh 2 orang. Bagaimana mereka tidak menjaga sholat berjamaah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjaganya. Ketika beliau sakit parah yang menyebabkan wafatnya, beliau beberapa kali terjatuh saat hendak mengambil wudu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu dibantu oleh Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat yang lain. Ketika itu kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat bergerak berdiri tegak, maka atas permintaan beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami sholat berjamaah, sedangkan beliau sendiri menyertai para jamaah di belakang. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah Dia ada di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Waspadalah terhadap doa orang yang dizalimi dan berusahalah untuk mendatangi sholat subuh dan isya berjamaah, walaupun harus pergi dengan merangkak-rangkak. Hadis lain yang menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat berat bagi orang-orang munafik. Seandainya mereka tahu betapa besar pahala sholat berjamaah subuh dan isya, mereka akan berusaha mendatanginya walaupun harus merangkak-rangkak. Hadis keempat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari karena Allah dan ia mendapati takbiratul ula atau takbir pertama bersama imam, maka dicatat baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya adalah seseorang yang sholat selama 40 hari dengan ikhlas dan ia menyertai sholat dari mulai imam bertakbir, maka ia mendapat jaminan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke dalam golongan kaum munafik. Munafik ialah orang yang secara lahirnya muslim tetapi hatinya kafir. Masa 40 hari memiliki maksud khusus, yakni dapat menimbulkan suatu perubahan.
Sebagaimana keberadaan bayi dalam kandungan 40 hari pertama dari nutfah berubah menjadi segumpal daging, dari 40 hari berikutnya menjadi perubahan-perubahan lainnya. Oleh sebab itu para ahli sufi mementingkan masa 40 hari ini. Betapa beruntung orang yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah tertinggal takbiratul ula dalam sholat berjamaah. Alhamdulillah, dan sudah kita dengarkan tentang sholat berjamaah, dan dimana tadi kita juga tahu poin-poinnya, betapa besarnya pahala kita sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah pun sendiri tidak bisa digantikan walaupun harus sholat 25 kali. Nah, dari sini kita sudah tahu juga sholat subuh dan sholat isya betapa besarnya pahalanya, karena memang Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan seandainya mereka tahu betapa besarnya pahala sholat berjamaah subuh dan isya, mereka akan berusaha mendatanginya walaupun harus bersusah payah. Demikian kajian pada subuh, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.